Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua sehat selalu ya. Kemarin kita baru saja melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Semoga setelah Hari Raya Idul Adha ini anak-anak ibu semua semakin rajin lagi beribadah, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan tentunya berpuasa sunnah. Nah, pekan lalu kita sudah belajar tentang surah Al-Falaq, yaitu menghafalkan surah Al-Falaq beserta artinya. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi surah Al-Falaq, yaitu tentang penjelasan surah Al-Falaq dan juga keutamaan sholat subuh. Nah, anak-anak ibu semua bisa membuka LKS-nya di halaman 4 dan 5. Di sana ada penjelasan surah Al-Falaq dan juga keutamaan sholat subuh. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak semua mengetahui dan memahami tentang makna ayat-ayat dari surah Al-Falaq dan juga apa saja keutamaan dari sholat subuh sehingga anak-anak ibu semua tidak hanya menghafalkan dan juga membaca surah Al-Falaq tetapi mengetahui makna yang ada di dalam surah Al-Falaq tersebut. Pertama, yaitu penjelasan surat Al-Falaq. Nah, surah Al-Falaq ini anak-anak ibu semua termasuk surah Makkiyah. Kenapa termasuk surah Makkiyah? Karena surah Al-Falaq ini diturunkan di Mekah ketika Nabi Muhammad SAW belum berhijrah ke Madinah. Surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat dan juga memiliki arti waktu subuh. Surah Al-Falaq memiliki kandungan isi pokok yaitu perintah agar senantiasa berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis kejahatan. Jadi anak-anak ibu semua, kita hanya meminta perlindungan kepada Allah, bukan selain Allah. Dan juga kita senantiasa harus meminta perlindungan dari segala jenis kejahatan yang mungkin saja akan mengancam kita, yaitu ketika kita ingin beraktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah, kita hendaknya harus berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kejahatan apa saja yang dijelaskan di dalam surah Al-Falaq? Ternyata ada 4 anak-anak, yaitu pertama kejahatan makhluk, kedua kejahatan malam apabila gelap gulita, ketiga kejahatan tukang sihir, dan yang keempat kejahatan orang tinggi. Nah, kita masuk ke penjelasan yang pertama yaitu kejahatan makhluk. Nah, kejahatan makhluk ini dijelaskan di dalam surah Al-Falaq ayat kedua, yaitu min syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluknya. Makhluknya di sini diartikan bahwa seluruh makhluk Allah yang ada di dunia, termasuk manusia, binatang, ataupun makhluk lainnya yang segala yang dilakukannya terkadang menimbulkan bahaya bagi manusia. Nah, terkadang makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, baik manusia, binatang, makhluk lainnya ini sering sekali dapat menimbulkan bahaya atau kecemasan bagi diri kita, sehingga kita harus meminta perlindungan kepada Allah dan juga selalu berhati-hati. Nah, yang kedua itu ada kejahatan malam apabila gelap gulita. Nah, malam ini adalah waktu yang dimana sinar matahari tidak dapat membantu penglihatan kita, sehingga banyak sekali misteri-misteri di dalam malam hari, sehingga anak-anak ibu ketika malam hari jangan bermain di luar rumah, karena malam hari itu adalah waktu yang berbahaya karena kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang ada di malam hari. Lalu yang ketiga adalah kejahatan tukang sihir. Nah, kejahatan tukang sihir dijelaskan di ayat keempat surah Al-Falaq yaitu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, artinya dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bumbun. Nah, maksudnya apa, Ibu? Nah, tukang sihir ini biasanya menggunakan mantra-mantra.
melakukan sihirnya, yaitu membuat buhul-buhul dari tali, lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke buhul tersebut. Nah, wanita tukang sihir ini juga menggunakan kekuatan setan untuk mengganggu manusia. Jadi, wanita tukang sihir ini ingin sekali mengganggu manusia agar tidak taat kepada Allah, agar melakukan kegiatan-kegiatan ingkar yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak ibu harus selalu berhati-hati, waspada, dan juga selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kejahatan orang dengki. Nah, anak-anak ibu semua, sifat dengki ini adalah sifat yang tidak disenangi oleh Allah dan juga tidak disenangi oleh manusia, oleh orang sekitar, oleh orang lain. Jadi anak-anak ibu tidak boleh menjadi orang yang dengki, karena kalau kita menjadi orang yang dengki, maka kita tidak akan disenangi oleh orang lain dan juga akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Makanya kita harus meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan orang-orang dengki, dan kita juga tidak boleh menjadi orang yang dengki karena akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Nah, ini adalah kejahatan-kejahatan yang terdapat atau dijelaskan di dalam surah Al-Falaq, yang mana kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila gelap gulita, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang dengki, agar kita selalu istiqomah dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat kepada kita. Keutamaan sholat subuh. Nah, anak-anak ibu sekalian, sholat subuh ini adalah sholat yang berat sekali dilakukan oleh manusia. Karena apa? Banyak sekali godaan di sholat subuh ini. Yang pertama yaitu hawa dingin yang membuat kita semakin ngantuk. Lalu kita lelah, mengantuk, jadi kita malas untuk melakukan sholat di pagi hari. Sehingga sholat subuh ini banyak sekali keutamaannya. Karena juga banyak godaan yang harus kita lewati untuk dapat mengerjakan sholat subuh ini. Nah, dalam sholat subuh keutamaan penting, yaitu pertama, pahala sholat malam 1 malam penuh. Nah, di sini di hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Jadi, jika anak-anak ibu semua bangun sholat subuh, lalu sholat berjamaah, maka dia melaksanakan sholat malam seakan 1 malam penuh. Lalu yang kedua, sumber cahaya di hari kiamat. Nah, di hari kiamat nanti tidak ada satupun cahaya, karena semua cahaya yang ada di dunia ini akan padam. Dan matahari pun akan digulung, atau matahari akan tidak ada lagi. Sehingga tidak ada cahaya satupun yang ada di dunia. Hanya ibadahlah yang akan menerangi kita. Dan salah satunya yaitu sholat subuh. Sholat subuh juga akan menjadi penerang kita di hari akhir kelak. Lalu surga yang dijanjikan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, 2 waktu yang dingin ini yaitu sholat subuh dan sholat asar. Karena sholat subuh dan sholat asar adalah waktu sholat yang banyak sekali godaan yang mengganggu manusia agar tidak mengerjakan sholat. Nah, yang keempat yaitu melihat Allah. Nah, mereka yang menjaga sholat subuh dan asar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pastinya anak-anak ibu semua ingin sekali masuk ke surga dan ingin sekali melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak ibu haruslah rajin sholat 5 waktu, tepat waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Nah, anak-anak ibu juga harus sholat subuh tepat waktu, bangun tepat waktu, sehingga tidak tertinggal sholat subuh. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena bila sholat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya seharian penuh. Nah, oleh karena itu anak-anak ibu semua, sangat penting sekali kita melakukan sholat 5 waktu, terutama sholat subuh. Kita melakukannya tepat waktu agar kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga anak-anak ibu jangan lupa setiap ingin melakukan aktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah harus berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari kejahatan-kejahatan yang mungkin saja akan mengenai kita. Seperti itu ya, anak. Sekian materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu semua dapat memahami materi pada pagi hari ini dan juga dapat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.